البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: Al-haditsus tsani wa sab'un ba'da sab'imi'ah. Hadis yang ke-772. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Idza dakhala ar-rajulu baitah," apabila seseorang itu memasuki rumahnya, fa dzakarallaha ta'ala inda dukhulih, kemudian dia menyebut nama Allah Ta'ala tatkala dia masuk ke rumah, wa inda ta'ami, tatkala dia makan, qala syaitan berkata, disebutkan dalam catatan kaki, di sebagian riwayat ada, di sebagian naskah tambahan apa? Li ashabih, kepada para sahabatnya, para teman-teman syaitan. Tapi kata Syekhuna Abu Amr, ini tidak ada di dalam riwayat yang sahih. Wala fin nusakhil lati indana, dan tidak didapatkan di dalam naskah-naskah yang kami miliki. Syekh Abu Amr cerita ke ana dulu di rumah beliau mentahqiq Riyadhus Shalihin ini dari 3 makhtutat, 3 manuskrip. La mabita lakum wala asya, kalian tidak memiliki tempat bermalam dan kalian tidak memiliki makan malam, tidak mendapatkan makan malam. Wa idza dakhala falam yadhkurillaha ta'ala inda dukhulih, apabila dia masuk ke dalam rumah namun dia tidak menyebut nama Allah Ta'ala tatkala masuk ke rumahnya itu, qala syaitan berkata, adraktumul mabit, kalian mendapatkan tempat bermalam. Wa idza lam yadhkurillaha ta'ala inda ta'amih, apabila orang ini tidak menyebut nama Allah Ta'ala tatkala dia makan, qal adraktumul mabita wal asya, kalian mendapatkan tempat bermalam dan makan malam. Rawahu Muslim. Baik, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari satu sanad semata. Tidak ada sanad-sanad yang lain di dalam sahih beliau. Untuk yang di sahih beliau, dari hadis Jabir radhiyallahu anhu yang menyatakan, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala rajulu baitah," apabila seorang lelaki memasuki rumahnya. Ini tidak ada mafhum mukhalafah. Jadi yang cukup baca bismillah lagi tidak, tapi hukumnya berlaku secara umum sebagaimana dijelaskan oleh Imam Asy-Shinqiti rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Mudzakkirah fi Ushulil Fiqh. Jadi apa? Wanita juga demikian. Tapi kenapa Nabi mengatakan rajulu ini min babi taglib? Karena yang dominan paling besar memegang syariat, memegang amanah adalah laki. Wanita mengikuti. Bukan berarti wanita bersantai-santai, tak perlu berzikir, tak perlu ini, tak perlu itu, bukan. Ini min babi taglib. Baik, sebagaimana Allah mengatakan, ya ayyuhan nabiyyu taqillah, wahai nabi bertakwalah pada Allah. Ini tak ada mafhum mukhalafah. Oh, itu kan perintah untuk nabi, kita tak payah bertakwa. Tidak demikian. Tapi karena nabi yang dominan, nabi sebagai pemimpin umat, nabi disebut, kita wajib ikut. Baik, berarti apa? Wanita juga diperintahkan untuk tatkala masuk ke rumah membaca bismillah, jangan lupa. Baik. Fadzakarallaha ta'ala inda dukhulih, kemudian dia menyebut nama Allah Ta'ala tatkala masuk ke rumah itu. Apa makna inda dukhulih? Yaitu tatkala mulai masuk atau akan masuk, bukan setelah di dalam baru baca bismillah, tapi tatkala mulai masuk atau hendak masuk. Tapi bagaimana kalau lupa? Allah Maha Baik, Allah tidak menghukum orang yang lupa, maka segera baca bismillah tatkala lupa. Wa inda ta'amih, dan tatkala dia makan. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan ini dalil tentang apa? Mustahabnya membaca bismillah tatkala masuk. Tetapi apa? Ini tentunya memang dohir hadisnya tidak menunjukkan wajib, sekedar cerita. Tetapi kalau kita lihat dari hadis-hadis yang lain, tahulah kita Nabi itu memerintahkan. Jadi bukan sekedar mustahab, perintah agar keluarga kita selamat, diri kita selamat, makanan kita selamat. Sementara apa? Menjaga keselamatan itu wajib, bukan sekedar mustahab. Qu anfusakum wa ahlikum naro, lindungi diri kalian dan keluarga kalian dari neraka. Sementara syaitan akan mengajak kita ke neraka. Innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir.
Hanyalah setan itu mengajak golongannya untuk menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Jadi yang rajih adalah ini wajib membaca bismillah. Sebagaimana wajib untuk menutup pintu sambil membaca bismillah tatkala maghrib. Wa inda ta'amih tatkala makan. Jelas dalil-dalil yang lain menunjukkan apa hukumnya adalah wajib. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Munawi, Ali Al-Qari dan lain-lain. Nah, tatkala makan itu membaca bismillah wajib, mestinya demikian pula tatkala masuk ke rumah, karena ilahnya sama untuk menjauhkan setan dari mengganggu kita, makanan kita, keluarga kita dan seterusnya. Qala syaitan berkata. Jelas ini perkara gaib dan Nabi menceritakan pada kita perkara yang kita tidak tahu. Ternyata ada musuh yang senantiasa mengintai. Setan yang dimaksudkan di sini siapa? Maksudnya adalah setan dari kalangan jin, bukan setan dari kalangan manusia. Berkata kepada siapa? Terjadi perselisihan di kalangan ulama. La mabita lakum wala asya. Setan berkata, kalian tidak memiliki tempat bermalam dan tidak memiliki makan malam. Sebagian ulama mengatakan ini kutukan setan kepada orang yang membaca bismillah tadi. Jadi dia marah-marah. Tatkala dia tak boleh masuk dan tak boleh mendapatkan makan free, makan gratis, dia marah-marah mengutuk orang yang masuk rumah. Semoga kalian tidak mendapatkan tempat bermalam, semoga kalian tidak mendapatkan makan malam. Tetapi ini dibantah oleh ulama yang lain. Ulama yang lain mengatakan justru dalil yang ada itu mengisyaratkan setan bukan bicara kepada kita, tapi bicara kepada teman-temannya yang lain. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Munawi dan lain-lain. Baik, maka ucapan ulama bukan dalil, tetapi lihat sesuai dengan dalil atau tidak. Karena riwayat yang setelahnya, lafaz setelahnya, tak mungkin setan ini tatkala dia boleh masuk rumah kemudian dia mendoakan baik-baik pada kita, tak mungkin. Berarti memang ucapan ini adalah kepada teman-temannya. Dan inilah yang dipilih oleh Al-Qadhi Iyad di dalam kitab beliau, kitab Al-Qadhi Iyad apa itu? Masyarik. Ada dua kitab tentang masalah ini. Baik, salah satunya adalah Masyarikul Anwar. Mengatakan setan berkata maksudnya adalah kepada a'wanihi wa ashabih wa atsba'ih, kepada para pendukungnya, pengikutnya dan para penolongnya, yaitu setan-setan yang lain. Berkata, kalian tidak memiliki tempat bermalam. Kenapa? Karena orang ini telah melindungi rumahnya dan makan malamnya itu dengan bismillah sejak awal, sejak masuk ke dalam rumah. Nah, dari sini kita mendapatkan faidah sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Walaupun hadis ini bukan dalam Sahih Bukhari, tapi Al-Hafidz menyebutkan hadis Jabir yang lain dan kemudian menyebutkan hadis yang ini di dalam syarahnya, bahwasanya berzikir kepada Allah itu akan menghalangi setan dari perkara-perkara yang dia inginkan. Dia ingin ada tempat bermalam yang free, yang gratis, ada makan malam yang gratis. Dia dihalangi dengan sebab kita berzikir. Kalau dengan kekuatan sendiri, dengan kesaktian kita tak mampu kita. Setan mampu aja berbuat ini itu, tapi ternyata dengan cara yang mudah, dengan cara yang senang, cukup mengatakan bismillah, ternyata kalah setan langsung. Tak perlu susah payah kita menabur garam di pagar-pagar atau meletakkan tangkal-tangkal di mana, atau seperti yang ditanyakan kemarin, anak ditanya ada gambar oleh sebagian ikhwah, gambar tulisan ini Arab atau bukan? Anak baca, oh ini bukan Arab, betul-betul bahasa yang sangat pelik. Terus anak periksa lagi, ternyata itu adalah daftar nama-nama Ashabul Kahfi. Karena di sebagian riwayat Israiliyat memang itu nama Ashabul Kahfi. Anak tanya ini untuk apa? Oh katanya untuk tolak bala, katanya untuk orang tua, untuk tolak bala. Nama Ashabul Kahfi kalau diletak di dinding itu setan-setan dan malapetaka tak mampu masuk. Ini adalah apa? Syirik yang seperti itu. Mungkin syirik asghar, mungkin naik ke syirik akbar. Tak perlu dengan cara susah payah seperti itu. Cukup dengan membaca bismillah. Nabi mengajarkan itu, ternyata itu berjaya untuk menolak bala. Baik. La mabita lakum. Mabit sebagaimana dijelaskan oleh Ibnul Malak Al-Karmani rahimahullahu taala di dalam syarah beliau terhadap kitab Al-Masabih. Mabit ini adalah tempat untuk bermalam. Ini sekitar tambahan informasi mabit. Tempat untuk bermalam. Jadi ini umum. Boleh jadi berupa rumah atau hotel pun masuk di situ. Intinya adalah tempat untuk bermalam, untuk dia rehat di malam hari.
Terserah, tidur atau tidak tidur itu tak masalah, yang penting ada tempat bermalam. Ini umum. Berarti apa? Mestinya kalau kita masuk ke hotel, masuk ke bilik, paling tidak, karena yang kita kuasai biliknya aja kan, nah, kita baca bismillah biar setan tidak ikut. Kita susah payah bayar sekian ringgit, tahu-tahu setan ikut free, dapat aircon lagi, dapat apa, tak boleh. Jangan. Nah, kita baca bismillah, walaupun itu bukan rumah kita, tapi kita sudah menyewa, itu jadi tempat mabit kita. Wal asya ini adalah makanan yang dipersiapkan untuk di malam hari antara maghrib dengan isya, ini asalnya. Tapi kemudian terjadi tawasuk, perluasan, boleh setelah isya, nggak masalah. Tapi dimulai bila dikatakan makan malam itu asya, dimulai sejak maghrib, sudah dikatakan sebagai asya. Nah, setan tidak berjaya mendapatkan itu dengan satu cara saja, kita membaca bismillah tatkala kita masuk ke dalam rumah. Cuma sekarang masalahnya ini tadi untuk setan yang di luar. Nah, dia tak boleh masuk. Tapi masih ada tidak setan yang lain? Ada, qarin. Nah, makanya jangan kita hanya bersandar pada satu hadis. Oh, dengan hadis ini cukup. Walaupun kita makan tidak baca bismillah, yang penting masuk rumah baca bismillah. Tidak, ini pemahaman yang keliru. Makanya dinukilkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, beliau menukilkan dari Imam Ibnu Daqiq Al-Id Al-Misri rahimahullahu ta'ala, bahwasanya yang disebutkan dalam hadis ini, hadis Jabir ini dan hadis Jabir yang lain, itu sebagai penghalang untuk setan yang di luar dan tidak menghalangi setan yang sudah ada di dalam atau memang selalu menyertai kita. Karena apa? Memang ini sebagai ujian. Bukan berarti oh kita boleh keluar dari gangguan setan, boleh lepas dari korin kita, baca bismillah sembunyi di dalam rumah. Tak, tetap setan yang di dalam jantung kita itu masih ada. Makanya jangan hanya bersandar pada satu hadis. Kita bersandar juga pada hadis yang lain. Tatkala makan baca bismillah juga untuk menghalangi setan yang sudah terlanjur di dalam rumah atau setan yang menjadi korin kita itu. Ini menunjukkan apa? Kelengkapan penjelasan para ulama. Kalau kita hanya mengambil dari satu ulama tak cukup memang. Imam Nawawi sama sekali tak membahas itu. Al-Qadhiyah juga tidak membahas itu. Ibnu Malak Al-Hanafi Al-Karmani tak membahas itu. Al-Hafidz Ibnu Hajar menukilkan dari Ibnu Daqiq Al-Id. Nah, ini penting bahwasanya hadis ini hanya membicarakan tentang setan yang di luar rumah dan ingin masuk. Nah, ini terhalang dia. Tapi setan yang sudah terlanjur di dalam, boleh jadi karena ada gambar makhluk bernyawa di dalam, atau ada alat-alat musik, atau setan yang memang apa menjadi korin kita, atau setan yang ada di bilik air, itu dia sudah di dalam itu. Nah, dia belum dijamin terhalang dari makan, maka kita baca bismillah tatkala hendak makan. Baik. Ini perincian yang penting disebutkan oleh sebagian ulama. Fa idza dakhala falam yadhkurillaha ta'ala inda dukhulih wa idza, dan apabila dia masuk ke dalam rumah dalam keadaan kemudian dia tidak menyebut nama Allah Ta'ala tatkala dia masuk, mungkin masuk malah sambil apa, nyanyi ini, bernyanyi itu, atau masuk sambil marah-marah, lupa berzikir terkadang kan. Maka qala setan berkata kepada teman-temannya yang lain, adraktumul mabit, kalian mendapatkan tempat bermalam. Kata Al-Qadhiyat, berarti kunci setan mengambil kesempatan dari kita itu bukan karena kehebatan dia, tetapi karena kelalaian kita dari berzikir. Jadi kitalah yang membuka pintu. Baik, makanya kalau terkena musibah, fala yalumanna illa nafsah, jangan dia mencela kecuali dirinya sendiri, karena dia yang membuka pintu untuk setan. Setan sendiri tak mampu sewenang-wenang masuk rumah, tidak seperti cerita-cerita apa itu para pembuat cerita. Setan boleh menembus dinding, boleh masuk rumah sesuka hati, masuk ke dalam badan orang sesuka hati, tak, dia tak mampu itu. Tapi apabila kita yang membuka pintunya, nah ini yang menyebabkan dia itu mampu untuk masuk. Baik, maka kesalahan ada pada manusianya sendiri. Dia telah diberi perlindungan dan alat-alat perlindungan, namun dia yang justru membuka pintunya. Baik, dengan cara apa? Bernyanyi-nyanyi, dengan cara meletakkan gambar makhluk bernyawa di rumah, atau masuk rumah tanpa membaca bismillah, atau waktu maghrib pintu masih terbuka. Kalau waktu isya boleh pintu dibuka, Nabi memperbolehkan itu. Tapi waktu maghrib memang apa? Pintu disuruh untuk ditutup. Wa idza lam yadhkurillaha ta'ala inda ta'amih. Nah, di sini kelengkapannya. Apabila dia tidak menyebutkan nama Allah Ta'ala tatkala makan, kalau setan mengatakan adraktumul mabit wal asya. Ya, setan yang di dalam rumah pun dapat juga jadinya. Kalian mendapatkan tempat bermalam dan mendapatkan makan malam. Kita susah payah
apa istilahnya itu, perah keringat banting tulang pagi petang siang malam, tahu-tahu setan yang dapat makanan free, makanan gratis, naudzubillah. Maka jangan mau yang seperti itu. Hukumnya adalah apa? Wajib. Dan kalau tidak, ini dosa. Kata Imam Ibnu Utsaimin dalam Riyadhus Shalihin, Syarah Riyadhus Shalihin, kalau kita tidak membaca bismillah, maka kita berdosa. Karena kita membantu musuh itu dosa, kata beliau. Di samping Nabi memang melarang. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Tayyib, kita cukupkan sampai di sini untuk hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.